Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Ling Hao berkata, aku mendengar bahwa Huo Zun dan Jining Suang terjebak dalam formasi besar. Ketika perkataan Ling Hao terdengar, Ye Chen terkejut. Siap mengambil kesempatan menghabisi murid Sekte Zhengyang dan murid Istana Haus Darah. Apakah ini benar-benar terjadi? Pantas saja, aku sudah lama tidak merasakan keberadaan Huo Zun, ternyata terjebak. Ling Hao berkata, itu adalah formasi yang mengerikan, 80% dari mereka tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Ye Chen berkata, jadi, yang terbaik, aku akan melakukan sesuatu pada mereka. Ye Chen tersenyum. Melihat senyum nakal Ye Chen, Ling Hao ketakutan. Namun, apa yang dikatakan Ye Chen masuk akal. Ye Chen bukan Qin Yu, yang berada di peringkat ke-9, tapi Ye Chen, yang pernah mengalahkan Jining Suang, dalam hal kekuatan. Ye Chen adalah orang nomor 1 yang sebenarnya dalam daftar peringkat. Di gua ini, hanya 2 orang yang kekuatannya seimbang dengan Ye Chen, namun Jining Suang dan Huo Zun terjebak dalam formasi besar. Ini adalah kesempatan. Ye Chen berbalik dan pergi, meninggalkan Ling Hao dan memberikan 3 tas penyimpanan pada Ling Hao, Qing Yun dan Zian. Segera, 2 aliran darah memercik ke satu arah, dan keduanya sudah berada dalam genangan darah. Selanjutnya, Ye Chen sudah cukup tak terkendali, pada dasarnya semua dirampok sepanjang jalan. Benar-benar tidak mengatakan, ada banyak keuntungan dalam perjalanan ini. Tiba-tiba giok panggilan Ye Chen menyala. Segera, Zhou Ao dan Li Xinghun menemukan Ye Chen lagi, dengan senyum menawan. Berapa banyak kalian dapat? Keluarkan semuanya. Ye Chen memandang keduanya dengan penuh minat. Ye Chen mendengar bahwa di sepanjang jalan, Zhou Ao dan Li Xinghun itu juga dirampok, dan mereka juga membeli kata-kata emas, tetapi Ye Chen juga menikmatinya. Jadi, karena kata-kata emas yang mereka dapatkan akan dimiliki Ye Chen, kita menemukan lebih dari selusin. Keduanya mengeluarkan huruf emas, 7 di sisi Zhou Ao dan 6 di sisi Li Xinghun. Itu indah. Ye Chen melambaikan tangannya untuk meletakkan emas di lengan bajunya, dan kemudian melemparkan 2 tas penyimpanan berisi batu roh kepada Zhou Ao dan Li Xinghun. Setelah menerima tas penyimpanan, keduanya langsung tersenyum. Jutaan batu roh mungkin tidak banyak bagi Ye Chen, tetapi bagi mereka berdua, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Terus temukan, Ye Chen merasa puas, dan kemudian tidak lupa tersenyum misterius. Bagus sekali, aku akan mempertimbangkan untuk memberikan jurus rahasia pada kalian, jika mendapatkan lebih banyak lagi. Jurus rahasia. Begitu kata ini keluar, mata Zhou Ao dan Li Xinghun tiba-tiba menjadi cerah dan berkilau. Qin Yu, seorang murid yang mampu menghabisi Nangong Sao, tak perlu dikatakan bahwa kekuatan, bahkan jika itu biasa, pasti luar biasa di sini. Keduanya sekarang penuh antusiasme, bukan untuk hal lain, tetapi untuk jurus rahasia Ye Chen. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa Qin Yu di depan mereka adalah Ye Chen dari Sekte Heng Yue. Meninggalkan sisi ini, Ye Chen menempelkan huruf emas pada wadah besi. Segera, wadah besi berdengung, dan diberkati dengan lebih dari selusin kata emas. Itu menjadi lebih luar biasa. Tanpa desakan, bisa terdengar suara langit yang terjalin. Ki jatuh seperti air terjun. Pria kecil itu menatapnya seperti itu, kedua matanya yang besar masih merah dan merah. Kamu belum melepaskanku.
Pria kecil itu menatap Ye Chen dengan tinjunya dengan marah lebih dari sekali. Mungkin, saat ini, dia menyesalinya dan merampok barang-barang Ye Chen, dan ditekan oleh wadah besi. Ye Chen berkata, "Kamu belum menceritakan rahasia yang ingin aku ketahui." Ye Chen menunjukkan gigi putihnya dan menatap pria kecil itu dengan tatapan kejam. Pria kecil berkata, "Aku sudah memberitahumu rahasia buku surgawi. Tapi rahasia gua yang belum kau ceritakan padaku." Ye Chen tersenyum, "Aku ingin tahu, harta karun macam apa yang ada di gua ini. Kamu tahu segalanya dengan baik, kau sebenarnya tahu di mana harta karun itu?" "Entahlah." Pria kecil itu menggelengkan kepalanya dengan sederhana, "Aku tidak tahu apakah aku akan memberitahumu." Ye Chen menunjukkan belati kecilnya lagi, dan kemudian mulai menuangkan air ke wadah besi, untuk merebus pria kecil. Pria kecil berkata, "Kau mengancamku dengan hal-hal kecil ini, aku tidak takut." Pria kecil itu berhenti dan memarahinya, seolah-olah dia juga tahu sifat Ye Chen dan memutuskan bahwa Ye Chen tidak akan berani membunuhnya. Melihat si kecil begitu kaku, Ye Chen tertarik, bukan untuk pria kecil itu, tetapi untuk harta karun dalam gua. Si kecil bahkan menceritakan rahasia buku surgawi, tetapi dia tetap diam tentang rahasia gua. Betapa pintarnya Ye Chen tidak bisa memikirkan nilai besar dari harta karun di dalam gua. "Aku akan membiarkanmu mengatakannya." Memang, Ye Chen tidak merebus pria kecil itu, hanya membuatnya takut. Ye Chen berbalik dan pergi. Setelah berjalan-jalan di pinggiran, Ye Chen mendapatkan karakter emas di tangan seorang murid yang kurang dikenal, dan kemudian masuk lebih dalam. Boom! Gemuruh. Jauh di lubuk hati, raungan tidak pernah berhenti, sepertinya harta keluar dan memprovokasi perampokan semua orang. Huo Zun dan Ji Ningsuang belum keluar. Sepanjang jalan, Ye Chen, yang berkeliaran di kehampaan, paling banyak mendengar tentang masalah ini. "Saya tahu ini. Saya melihatnya dari jauh. Harta rahasia lahir dan keduanya bersaing, tetapi untuk beberapa alasan, mereka terjebak dalam formasi besar selama 3 jam, dan mereka belum keluar. Akan luar biasa bisa menjebak mereka." Dalam diskusi, Ye Chen telah masuk cukup dalam ke dalam gua, dan Ye Chen melihat awan emas dan lautan di kejauhan. Berhenti sedikit, mata Ye Chen menatap sisi itu sedikit. Di sana, cahaya keemasan bersinar, awan bergulung, roh pembunuh mengamuk di awan, dan ada angin dan badai petir, dan raungan naga dan desisan Phoenix terdengar samar, yang merupakan tempat yang mengerikan. Ye Chen tahu bahwa Huo Zun dan Ji Ningsuang terjebak di dalam. Berpikir sendiri, Ye Chen mengangkat kakinya dan berjalan. Segera, Ye Chen berdiri di 2 gunung terbuka di tengah pegunungan yang menjulang tinggi. Sepertinya Ye Chen bisa melihat awan di semua lapisan, melihat formasi hukum besar, dan Huo Zun dan Ji Ningsuang yang berjuang keras di dalam formasi. Ye Chen melihat keluar. Pinggiran itu penuh dengan orang, semuanya datang untuk menonton. Selama periode ini, ada juga banyak orang yang membantu Huo Zun dan Ji Ningsuang keluar dari kesulitan mereka. Orang-orang dari Sekte Zeng yang tidak perlu mengatakan bahwa mereka harus memahami Ji Jishuang. Tetapi murid-murid Sekte Zeng yang hampir dihabisi oleh Ye Chen selama lebih dari setengah, dan selusin sisanya pada saat ini, mereka bergabung dengan murid-murid keluarga lain untuk membombardir formasi hukum. Murid-murid keluarga itu secara alami berteman dengan kuil haus darah, dan sekarang mereka sangat ingin memberikan bantuan. "Aku di sini, bisakah kalian keluar?" Ye Chen mencibir,
memutar lehernya, dan mengeluarkan senjata, memperlihatkan gigi putihnya. Kalau dipikir-pikir, aku tidak akan membiarkan kalian berdua keluar. Ada suara gemuruh di dalam gua. Huo Zun dan Ji Ningsuang masih dengan keras berupaya keluar dari keadaan terjebak, dan di antara dua formasi hukum besar. Di luar formasi, murid-murid Aula Haus Darah dan sekelompok orang yang melekat pada Aula Haus Darah membombardir formasi yang membuat Huo Zun terjebak dari luar, seperti juga murid-murid Sekte Zeng yang membantu Ji Ningsuang agar bisa keluar. Kedua pihak sedang berselisih. Murid-murid Sekte Zeng yang ingin membantu Ji Ningsuang keluar dari keadaan terjebak dalam formasi sesegera mungkin. Jika Ji Ningsuang keluar terlebih dahulu, maka murid-murid Kuil Haus Darah dan mereka yang membantu pada Kuil Haus Darah akan dihabisi Ji Ningsuang. Begitu juga sebaliknya, para murid Kuil Haus Darah juga ingin menyelamatkan Huo Zun sebelum Ji Ningsuang menerobos lingkaran. Jika itu masalahnya, murid-murid Sekte Zeng yang tidak akan memiliki cara untuk hidup. Kedua belah pihak sangat mengerti. Dua orang terkuat di gua hari ini adalah Huo Zun dan Ji Ningsuang. Tidak peduli pihak mana yang menerobos penjara terlebih dahulu, itu akan menjadi berita buruk bagi pihak lain. Cepat, bekerja lebih keras, para murid Aula Haus Darah berteriak, dan pengorbanan tungku perunggu bersama-sama, membombardir lingkaran dengan parah dari luar. Kamu tidak boleh membiarkan Huo Zun keluar dulu. Di sisi lain, murid-murid Zeng Yang yang dipimpin oleh Hua Yun juga mendesak pagoda yang indah, dengan panik membombardir susunan hukum yang memenjarakan Ji Ningsuang. Ada begitu banyak orang di sini, melihat sisi yang hampir gila, dia tidak bisa menahan nafas. Ini adalah perlombaan antara Istana Haus Darah dan Sekte Zeng Yang. Huo Zun dan Ji Ningsuang, tidak peduli sisi mana yang menerobos penjara terlebih dahulu, itu akan menjadi malapetaka bagi pihak lain. Pada saat ini, orang di sekitar berbaur secara membabi buta. Jika berada di tim yang salah, itu bukan lelucon. Yang terbaik adalah menunggu dan melihat seberapa netral itu. Kuil Haus Darah dan Sekte Zeng yang sangat menarik sehingga tidak ada yang menemukan seorang pria muda dengan topeng hantu memutar lehernya, dan memegang senjata di tangannya. Orang ini, tentu saja, adalah Ye Chen. Qin Yu ada di sini, dan pikiranku sangat jelas. Kedua orang yang dia takuti terjebak dalam lingkaran, dan dia akan membiarkan mereka keluar. Jawabannya tidak, Ye Chen tidak akan membiarkan mereka keluar. Penampilan Ye Chen adalah desahan mencemooh, aku mengatakan bahwa kemana semua orang pergi, ternyata masih hidup di sini. Penampilan Ye Chen mengejutkan semua orang, Qin Yu bahkan datang. Argumen itu dimulai tiba-tiba. Apakah dia akan mencoba membantu Huo Zun dan Ji Ningsuang? Seseorang berbisik. Sulit untuk mengatakannya. Di sini, Ye Chen, membawa gada gelap, memandang Huo Zun dan Ji Ningsuang, yang malu terperangkap dalam lingkaran. Qin Yu, tunggu aku keluar dan aku akan membunuhmu. Huo Zun menghela nafas dengan keras, tetapi pemenjaraan lingkaran sihir membuatnya tidak punya waktu untuk merawatnya, jika tidak, dia akan bergegas ke Ye Chen. Namun, Ji Ningsuang tidak memiliki sedikit gelombang, tatapan dingin, tidak ada sedikit fluktuasi emosional, seolah-olah siapapun dan gangguan apapun di dunia tidak akan membuat suasana hatinya semakin riak. Tetapi saat ini, ketika melihat Ye Chen, dia sedikit mengernyit, menatap diam-diam ke arah Ye Chen, dan ada cahaya kejutan samar di matanya yang indah, merasakan sesuatu yang familiar. Tetapi Ji Ningsuang masih tidak mengenalinya. Di sini, Ye Chen melirik Ji Ningsuang,
dan menatap Huo Zun di lingkaran, tersenyum dan mengerang, memperlihatkan dua baris gigi putih. Wah, ku dengar kalian terjebak. Saat aku keluar, aku akan menghabisimu. Melihat mata provokatif Ye Chen, Huo Zun berkata lagi. Ye Chen berkata, karena kamu bilang begitu, akankah aku membiarkanmu keluar? Ye Chen memutar lehernya dengan santai. Begitu kata ini keluar, para murid istana haus darah tiba-tiba berubah muram. Bukankah itu sudah jelas? Qin Yu tidak ingin Huo Zun keluar. Benar saja, setelah Ye Chen mengatakannya, Ye Chen seperti singa liar, bergegas ke kerumunan. Di tempat, para murid kuil haus darah jatuh ke tanah, dan ada banyak orang terbang keluar. Lihat itu, izinkan saya mengatakannya. Qin Yu pasti ada di sini untuk membuat masalah. Saat menonton adegan seperti itu, penonton menghela nafas. Jadi, apakah Qin Yu mencoba membantu Sekte Zhengyang? Sekarang tampaknya ini kemungkinan besar mungkin. Apa? Dalam perdebatan, para murid Aula Haus Darah jatuh satu demi satu oleh Ye Chen, dan banyak orang telah melarikan diri dari langit. Begitu banyak orang tidak bisa menghalangi jalan Ye Chen. Karena masalah Ye Chen, para murid di kuil Haus Darah terus-menerus dihancurkan, dan kompor perunggu yang mereka desak bersama, karena hilangnya kekuatan spiritual, cahaya dengan cepat meredup. Justru karena inilah lingkaran hukum yang dijebak oleh Huo Zun akan ditinju keluar dari celah, dan sekarang celah itu telah sembuh lagi. Qin Yu. Melihat pembantaian Qin Yu, Huo Zun sangat marah sehingga dia ingin membunuhnya, tetapi tersapu oleh aurora di lingkaran. Setelah menyelesaikan para murid istana Haus Darah, Ye Chen memutar lehernya lagi, dan menatap Hua Yun yang membombardir arai untuk menyelamatkan Jining Suang. Dibandingkan dengan istana Haus Darah, Ye Chen lebih membenci Sekte Zhengyang, bukan karena Sekte Zhengyang meninggalkannya saat itu, tetapi karena Sekte Zhengyang melukai orang terdekat Ye Chen. Melihat Ye Chen menatap Hua Yun dan Han Jun lagi, semua orang tidak bisa membantu tetapi menggerakkan bibirnya. Para penonton berkata, Qin Yu ini melakukan sesuatu. Tidak masalah jika mengacaukan kuil Haus Darah. Dan dia datang untuk mengacaukan Sekte Zhengyang juga. Qin Yu sudah memprovokasi Huo Zun, dan sekarang akan memprovokasi Jining Suang. Siapa yang memberi anak laki-laki ini keberanian dan keberanian untuk menjadi berani? Jika Huo Zun dan Jining Suang itu bergegas keluar, bisakah dia melawannya? Tapi masalahnya adalah Jining Suang dan Huo Zun benar-benar tidak bisa keluar. Dalam gelombang diskusi, Ye Chen telah menenggelamkan darah seorang murid sejati Sekte Zhengyang, dan seluruh pria itu terbang keluar. Han Jun berkata dengan marah, kepalanya menunduk di tempat. Han Jun bahkan memiliki senjata ajaib, dan diserang oleh Ye Chen hanya dengan pukulan dan membuat Han Jun terbang. Ku bunuh kau. Raungan terdengar, dan serangan Hua Yun tiba. Ye Chen melangkah maju, dan menyerang sehingga Hua Yun muntah darah. Sosok Ye Chen seperti hantu, menyerang Hua Yun dalam 3 atau 2 langkah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menghancurkan dengan tongkat. Hua Yun, yang belum menstabilkan tubuhnya, juga mengikuti Han Jun terbang keluar. Setelah menerbangkan Hua Yun dan Han Jun, adegan selanjutnya menjadi lebih harmonis. Ye Chen adalah binatang buas, dan ketika dia bergegas, semua murid Sekte Zhengyang dan murid istana Haus Darah terjatuh. Mari kita lihat murid-murid Sekte Zhengyang. Mereka jatuh satu persatu, dan satu persatu, banyak dari mereka lemah. Mereka dihancurkan menjadi kabut darah di tempat, dan pemandangannya berdarah.
Kali ini, wajah Jining Xuang yang terperangkap dalam susunan formasi juga langsung mendingin. Jining Xuang berkata, Sekte Zhengyang tidak memiliki dendam pada Anda, mengapa? Apakah ini ketidakadilan? Meskipun Ye Chen tidak menjawab perkataan Jining Xuang, Ye Chen mencibir di dalam hatinya. Cheng Kun menghancurkan kultivasiku dengan memberikan pil penghancur tualeng, apakah itu tidak bersalah? Sekte Zhengyang mencegat kami di tengah jalan menggunakan mayat hidup, lalu apakah tidak bersalah mengepungku menjebak membunuhku sebelumnya? Lalu apakah tidak bersalah mencuri tubuhku? Namun, Ye Chen tidak pernah mengucapkan kata-kata ini. Hanya gumaman dalam hati. Karena, Ye Chen tidak pernah berpikir untuk mengungkapkan identitas aslinya sekarang. Seperti yang selalu Ye Chen pikirkan, Ye Chen akan meninggalkan kejutan ini kepada Sekte Zhengyang. Ketika Ye Chen kembali, dengan identitas aslinya nanti akan menggemparkan dunia. Nanti akan menggemparkan